Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isatri Saputra dari kelas SI65 dan saya akan mempresentasikan tentang mengapa aplikasi perangkat lunak perlu dites. Oke, tujuan dilaksanakannya proses pengujian adalah untuk memastikan bahwa fitur utama pada fungsionalitas dan non-fungsional sudah dipastikan sebelum aplikasi atau program memasuki tahap lebih lanjut. Dan segala kesalahan yang ada telah dilaporkan pada tim pengembang untuk ditindaklanjuti. Pengujian tidak bisa menghilangkan kesalahan ataupun meningkatkan kualitas secara langsung, melainkan dengan penemuan masalah tersebut di awal sehingga perbaikan bisa segera dilaksanakan dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu program. Aktivitas pengujian program ini hanyalah satu komponen dari keseluruhan proses penjagaan mutu aplikasi atau program dengan mengidentifikasi masalah yang menimbulkan kesalahan serius bagi pengguna dan perusahaan nantinya. Dalam melakukan uji coba, ada dua masalah penting yang akan dibahas, yaitu A. Teknik uji coba perangkat lunak. Pada dasarnya pengujian merupakan suatu proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap secara psikologis sebagai hal yang destruktif dari konstruktif. Sasaran pengujian atau Glenn Mears. Yang pertama, pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud penemuan kesalahan. Yang kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Prinsip pengujian atau diusulkan Davis. Yang pertama, semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Yang kedua, pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Yang ketiga, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Prinsip Pareto mengimplikasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Yang keempat, pengujian harus mulai dari yang terkecil dan berkembang ke pengujian yang terbesar. Yang kelima, pengujian yang mendalam tidak mungkin. Dan yang keenam yaitu paling efektif pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testabilitas perangkat lunak adalah beberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuat menjadi mudah. Kadang-kadang pemrograman bersedia melakukan hal-hal yang akan membantu proses pengujian dan checklist mengenai masalah-masalah desain yang mudah. Fitur dan lain sebagainya yang berguna dalam bernegosiasi dengan mereka. Checklist berikut memberikan serangkaian karakteristik yang membawa kepada perangkat lunak yang dapat diuji. Operabilitas, semakin baik dia bekerja, semakin efisien dia dapat diuji. Yang pertama, sistem memiliki beberapa bug atau bug menambah analisis dan biaya pelaporan ke proses pengujian. Yang kedua, tidak ada bug yang blok eksekusi pengujian. Yang ketiga, produk pengembang di dalam tahapan fungsional atau kemungkinan pengembang pengujian secara simultan. Observabilitas yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Yang pertama, output yang berbeda dikeluarkan oleh masing-masing input. Yang kedua, tahap dan variabel sistem dapat dilihat atau diantrikan selama eksekusi. Yang ketiga, sistem dan variabel yang lalu dapat dilihat atau diantrikan, misal log transaksi. Yang keempat, semua faktor yang mempengaruhi output dapat dilihat. Yang kelima, kesalahan internal dideteksi secara otomatis melalui mekanisme self-testing. Yang keenam, kesalahan internal dilaporkan secara otomatis. Dan yang ketujuh, yaitu kode sumber dapat diakses. Kontrolabilitas, semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Yang pertama, semua output yang mungkin dapat dimunculkan melalui beberapa kombinasi input. Yang kedua, semua kode dapat dieksekusi melalui berbagai kombinasi input. Yang ketiga, keadaan dan variabel perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikontrol secara langsung dan rekayasa pengujian. Yang keempat, format input dan output konsisten dan terstruktur. Dan yang kelima, pengujian dapat dispesifikasi, dioptimalkan, dan direproduksi dengan baik.
dekomposabilitas dengan mengontrol ruang lingkup pengujian. Kita dapat dengan lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Yang pertama itu sistem perangkat lunak dibangun dari modul-modul independen. Dan yang kedua, modul-modul perangkat lunak dapat diuji secara independen. Kesederhanaan, semakin sedikit yang diuji, semakin cepat kita dapat mengujinya. Yang pertama, kesederhanaan fungsional atau seperti kumpulan fitur adalah kebutuhan minimum untuk memenuhi persyaratan. Yang kedua, kecerdasan kode seperti standar pengkodean diadopsi demi kemudahan, infeksi, dan pemeliharaan. Stabilitas, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan dalam pengujian. Pertama, pengujian ke perangkat lunak tidak sering. Yang kedua, perubahan ke perangkat lunak terkontrol. Yang ketiga, perubahan ke perangkat lunak memvalidasi pengujian yang sudah ada. Yang keempat, yaitu kegagalan perangkat lunak dapat diperbaiki dengan baik. Kemampuan untuk dapat dipahami. Semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin halus pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama, desain dipahami dengan baik. Yang kedua, ketergantungan di antara komponen internal, eksternal, dan yang dipakai bersama dipahami dengan baik. Yang ketiga, perubahan ke desain dikomunikasikan. Yang keempat, dokumentasi teknik dapat diakses dengan cepat. Yang kelima yaitu dokumentasi teknis diorganisasikan dengan baik. Yang keenam, dokumentasi teknis spesifik dan detail. Yang ketujuh yaitu dokumentasi teknis akurat. Atribut pengujian yang baik. Berikut ini adalah atribut pengujian yang baik. Memiliki probabilitas yang tinggi menemukan kesalahan. Tidak redundan, harusnya jenis terbaik, tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Dan yang pertama, pengujian yang baik memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Untuk mencapai hal ini, penguji harus memahami perangkat lunak dan berusaha mengembangkan gambaran mental mengenai bagaimana perangkat lunak dapat gagal. Idealnya kelas kegagalan itu diselidiki. Sebagai contoh, kelas kegagalan potensial pada GUI adalah kegagalan untuk mengenali posisi mouse yang sesuai. Yang kedua, pengujian yang baik tidak redundan. Waktu pengujian dan sumber daya terbatas, tidak ada manfaatnya melakukan pengujian dengan tujuan yang sama dengan pengujian lainnya, serta pengujian harus memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga, pengujian yang baik seharusnya jenis terbaik. Dalam suatu kelompok pengujian yang memiliki tujuan yang berupa, batasan waktu dan sumber daya dapat menghalangi eksekusi hanya kelompok kecil dari pengujian tersebut. Pada kasus semacam ini, maka pengujian yang memiliki kemungkinan paling besar untuk mengungkap seluruh kelas kesalahan yang tinggi harus digunakan. Dan yang terakhir itu, pengujian yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Secara umum, masing-masing test case harus dieksekusi secara terpisah. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.